Berita pertama, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terbang ke Malaysia untuk mata-matai timnas Cina. Kok bisa? Berita kedua, wasit asal Oman dan Kuwait pimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Berita ketiga, bukti STY tidak cari striker yang hanya bisa cetak gol untuk timnas Indonesia. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut jurnalis Malaysia, Zulhelmi Zainal, menyaksikan laga matchday kedua AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 yang mempertemukan Johor Darul Ta'zim, JDT, versus Shanghai Shenhua di Sultan Ibrahim Stadium, Johor Bahru, Malaysia pada Selasa, 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong terlihat berada di Stadium Sultan Ibrahim. Ia hadir menyaksikan laga JDT melawan Shanghai Shenhua, ditulis Zulhelmi Zainal di akun X-nya, Zulhelmi Zainal 1, selain menyaksikan aksi anak asuhnya di timnas Indonesia yang memperkuat JDT, Jordi Amat, disinyalir ada misi lain yang dibawa Shin Tae-yong dalam laga semalam. Misi lain yang dimaksud adalah memata-matai timnas Cina. Sekadar diketahui, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra timnas Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024. Dari melihat permainan Shanghai Shenhua, Shin Tae-yong disinyalir sudah bisa mengetahui gaya permainan timnas Cina. Sebab, di skuad Shanghai Shenhua semalam, terdapat 5 pemain yang dipanggil untuk laga melawan timnas Indonesia. Mereka ialah Jiang Shenglong, bek, Yang Zexiang, bek, Wang Hajian, gelandang, Su Hayang, gelandang, dan Fernandinho, gelandang. Jiang Shenglong, Yang Zexiang, Su Hayang dan Fernandinho tercatat sebagai starter. Sementara itu, Wang Hajian bermain di menit 16 menggantikan Joao Carlos Teixeira yang mengalami cedera. Dalam laga tersebut, JDT menang telak 3-0. Gol-gol JDT dicetak Arif Aiman pada menit 11, Jorge Obreguin, 26, dan Juan Muniz, 80. Apakah Jordi Amat bermain dalam laga ini? Jordi Amat baru turun di menit 87 menggantikan Natso Insa. Kesimpulannya, peluang timnas Indonesia menumbangkan Cina terbuka lebar melihat hasil akhir JDT versus Shanghai Shenhua. Kabarnya hari ini Rabu, 2 Oktober 2024, sore WIB, Shin Tae-yong akan mengumumkan daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Berita kedua, wasit asal Oman dan Kuwait pimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Wasit asal Oman dan Kuwait pimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Laga ketiga Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia itu akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024. Dilansir dari akun Instagram Stadion Lovers, Senin, 1 Oktober 2024, duel timnas Indonesia versus Bahrain akan dipimpin perangkat wasit asal Oman dan Kuwait. Wasit utama adalah Ahmed Alkaf dari Oman, kemudian ada Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Ghati sebagai asisten wasit yang juga berasal dari Oman. Selanjutnya, ada Kasim Al-Hatmi, wasit keempat ini juga berasal dari Oman. Terakhir, ada Abdullah Al-Kandri yang akan jadi wasit VAR. Wasit yang satu ini berasal dari Kuwait. Perangkat wasit asal Oman Kuwait akan memandu laga pertandingan round 3 antara Bahrain versus Indonesia, ditulis akun Instagram Stadion Lovers. Ref, Ahmed Alkaf, S-Ref, Abu Bakar Al-Amri, S-Ref, Rashid Al-Ghati, Fourth Ref, Kasim Al-Hatmi, VAR, Abdullah Al-Kandri. Timnas Indonesia mungkin perlu waspada dengan wasit Ahmed Alkaf. Pasalnya, sebuah keputusan kontroversi pernah dibuatnya saat memimpin laga timnas Arab Saudi kontra Thailand di Piala Asia U23 2020. Kala itu, Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan memberi penalti kontroversial kepada Arab Saudi. Buntutnya, Arab Saudi pun mengemas kemenangan dengan skor 1-0 untuk laga yang digelar pada 18 Januari 2020 itu. Kala itu, tepatnya di menit ke-73, striker Abdullah Al-Hamdan menggiring bola melewati pertahanan Thailand. Sorawit Pantong yang berusaha menghentikan serangan itu menjatuhkan Abdullah. Wasit awalnya mengindikasikan tendangan bebas tepat dari luar kotak penalti. Tetapi tak lama kemudian, dengan bantuan VAR, ia mengubah keputusannya dan menunjuk ketentunya, keputusan kontroversi seperti ini diharapkan tak dialami timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Sebab, skuad Garuda sendiri mengincar kemenangan demi mendongkrak posisi di klasemen. Kini, timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat di klasemen. Sementara Grup C, mereka sudah mengemas 2 poin dari 2 laga yang telah dijalani.
Berita ketiga, bukti STY tidak cari striker yang hanya bisa cetak gol untuk timnas Indonesia. Sebagai penyerang atau striker, sudah menjadi kewajiban untuk mencetak gol. Apalagi jika mendapat panggilan atau terpilih untuk menjadi striker timnas Indonesia. Namun bagi Shin Tae-yong, produktivitas gol bukan satu-satunya parameter untuk menjadi striker timnas Indonesia. Pendapat pelatih yang akrab disapa STY oleh fans tanah air ini merujuk pada performa apik Jens Schraven bersama timnas Indonesia besutan Indra Syafri di dua ajang berbeda, yaitu Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di dua ajang tersebut Jens Schraven tampil tajam sebagaimana seorang striker. Tercatat, striker 18 tahun itu telah mencetak 7 gol dengan rincian 4 gol di Piala AFF U19 dan 3 gol di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gol-gol Jens Schraven ke gawang Filipina 6-0, Timor Leste 6-2, dan Thailand 1-0 mengantar timnas U19 Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024. Begitu juga dengan gol-gol striker FC Dordrecht ini ke gawang Maladewa 4-0, Timor Leste 3-1, dan Yaman 1-1 yang membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025 jika merujuk pada statistik jumlah gol bersama Garuda Nusantara. Catatan Jens Schraven seharusnya bisa mendapat panggilan timnas Indonesia senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia senior saat ini kekurangan striker tajam atau bisa dibilang butuh sosok pemain bernomor 9. Akan tetapi bagi Shin Tae-yong, tajam saja tak cukup sebagai parameter untuk bisa menjadi striker timnas Indonesia di bawah asuhannya. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Jens Schraven masih harus meningkatkan kemampuannya sebagai seorang striker untuk bisa menembus ke level timnas senior. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, kata ST usai menyaksikan permainan Schraven dalam laga timnas U20 Indonesia melawan Yaman di Stadion Madia, Jakarta, pada Minggu, 29 September 2024, dilansir dari Football TV. Preferensi mantan pelatih timnas Korea Selatan inilah yang cukup menjelaskan mengapa nama-nama seperti Dimas Drajat, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk bisa mendapat panggilan timnas Indonesia, meski produktivitas gol minim. Sebab sebagai penyerang, selain bisa mencetak gol, seorang striker juga harus bisa memberi ruang pada gelandang atau winger guna mengalihkan perhatian lawan. Contoh nyatanya adalah Rafael Struijk yang sering menjadi andalan di lini serang timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong. Meski sampai sekarang belum mencetak gol untuk timnas Indonesia di level senior, Rafael Struijk adalah sosok penyerang yang rajin membuka ruang untuk rekan-rekannya. Tak hanya itu saja, Struijk juga memiliki stamina yang bagus dan memberikan kontribusi dalam fase defensif bagi Garuda. Itulah yang menjadi bukti bahwa STY tak hanya melihat dari segi produktivitas gol dalam mencari striker ideal untuk timnas Indonesia.